Shalom saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Sama-sama kita akan satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sangat membutuhkan arahan dan tuntunan firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Roh Kudus tolong kami. Kami boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Baik saudaraku yang terkasih, saat ini kita akan sama-sama kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam tujuan atau hidup memiliki fokus. Kita akan baca satu ayat dari firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, Yakobus pasal yang ke-8 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, lewat firman Tuhan ini, saudaraku yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita tidak mendua hati dalam hidup ini. Kita harus memiliki ketetapan hati, menetapkan hati. Bahkan firman Tuhan juga berkata di dalam ayat yang lain, firman Tuhan berkata, engkau tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Engkau tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon. Engkau harus memilih salah satunya. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan. Mulai dari kita bangun tidur, dunia ini menawarkan begitu banyak pilihan buat saya dan saudara. Sehingga terkadang membuat kita bingung, mana yang harus saya pilih? Kemana saya harus melangkah? Jadi saudaraku, dalam kehidupan ini sangat penting sekali bahwa kita memiliki fokus. Dengan fokus, kita akan menjalani kehidupan ini dengan terarah, semakin jelas, semakin jelas. Sama seperti ketika mungkin dulu pernah belajar biologi atau apa gitu yang ada kaca pembesar yang bisa memfokuskan melihat benda yang kecil. Saya dulu pernah waktu SMP kalau saya tidak salah membeli kaca itu dan kemudian membuat itu ke sinar matahari dan kemudian itu kaca itu memfokuskan sinar matahari sehingga kaca itu, sinar itu bisa membakar kertas yang ada di bawahnya. The power of the focus gitu kan, kekuatan sebuah fokus. Karena fokus daripada kaca itu yang bisa memfokuskan menangkap sinar matahari, fokuskan bisa membakar kertas yang ada di bawahnya. Jadi saudara yang terkasih, fokus itu sangat penting. Pertanyaannya adalah, kemana fokus hidup saya dan saudara? Kemana arah hidup kita? Ada dua pilihan, ke arah dunia atau ke arah Tuhan. Mencintai dunia atau mencintai Tuhan. Pilihan ada dalam tanganmu. Pilihan ada dalam tangan saya dan saudara. Terlalu banyak orang fokus hidupnya adalah memilih dunia ini. Memilih ketenaran, memilih nama besar, memilih kekayaan. Dan apa yang terjadi? Hidupnya terjerumus kepada cinta akan dunia, pingin dihormati, dan semua yang lain. Dan apa yang terjadi? Hidupnya kacau. Ketika dia tidak menemukan nama besar, dia tidak mendapatkan kekayaan, atau kemungkinan bisa dia mendapatkan kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak mendatangkan damai sejahtera dalam hidupnya. Malah menimbulkan banyak konflik yang lain. Kenapa? Fokus hidupnya adalah untuk dunia. Fokus hidupnya adalah hidup hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Makanya saudara yang terkasih, lewat firman Tuhan ini, kita harus mengarahkan hidup kita ke arah yang benar. Dan apakah arah yang benar yang seharusnya kita pilih? Firman Tuhan berkata, hendaklah hidupmu menuju ke arah Kristus.
Semakin hari, semakin seperti Kristus. Hanya ada dua tuan di dunia ini. Mentuankan mamon atau mentuankan Tuhan. Mentuankan mamon, mamon seharusnya memang dia menjadi hamba yang baik ketika dia diposisikan sebagai hamba. Tetapi ketika mamon diposisikan menjadi tuan, dia akan menjadi tuan yang sangat jahat. Makanya firman Tuhan berkata, oleh memburu uang, banyak sekali orang jatuh ke dalam berbagai-bagai masalah. Oleh memburu uanglah, banyak sekali orang melakukan kejahatan. Tuan, ketika mamon dijadikan jadi tuan, dia menjadi tuan yang sangat jahat. Tetapi, ketika kita menjadikan dia menjadi hamba, dia hamba yang baik. Bagaimana dengan Tuhan? Ketika Tuhan kita tempatkan menjadi tuan kita, ya, dia adalah tuan yang sangat baik. Dia akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Dia akan membawa kita kepada kehidupan. Dia akan membawa kita kepada keselamatan, kepada masa depan yang penuh pengharapan. Memang sepertinya di awal ya, ketika kita mengikut Tuhan, sepertinya berat ya. Ya, sepertinya kok tuntutannya sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus setiap hari. Wah, sepertinya bergumul gitu. Tetapi, percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengikut Tuhan itu pasti happy ending. Firman Tuhan berkata, ya, penderitaan yang kau alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan atau anugerah berkat yang akan Tuhan berikan kelak di dalam kekekalan buat saya dan saudara. Nah, bagaimana dengan mengikut dunia? Nah, mengikut dunia awalnya memang kelihatannya nikmat, menyenangkan, keinginan mata, ya, keangkuhan hidup, ya. Itu sepertinya awalnya nikmat, berbuat dosa, ya kan, mengikuti keinginan daging, hidup dalam hawa nafsu, hidup dalam pornografi, dan semua yang lain lah. Awalnya nikmat, menyenangkan daging. Tapi hati-hati, itu sad ending. Endingnya akan menghancurkan. Endingnya hanya penyesalan. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Dan pilihan yang terbaik adalah, fokus kita adalah menjadi seperti Kristus. Mengikuti teladan Kristus, ke arah Kristus. Jangan mendua hati. Tetapkan hatimu, arahkan hidupmu. Sama seperti Paulus berkata, dia berkata begini, yang ku kehendaki adalah mengenal Kristus lebih daripada apapun. Bahkan di dalam ayat yang lain, Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dalam ayat yang lain lagi, Paulus berkata, segala sesuatu kuanggap sampah, karena pengenalanku akan Kristus lebih mulia dari semuanya itu. Apakah yang paling mulia bagi saudara? Apakah yang paling penting bagi saudara? Apakah nama besar, kehormatan, kekayaan, atau yang lain? Paulus pernah memiliki itu. Daud pernah memiliki itu. Tapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kekayaan, nama besar tidak membuat Daud hatinya tenang. Tapi ketika hatinya melekat dengan Tuhan, itu membuat dia menjadi tenang. Jadi saudaraku, fokuslah. Kejar Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya percaya kita punya Tuhan yang baik. Kita adalah anak-anaknya, hambanya, doulosnya, yang hidup kita, saya percaya, akan dipelihara oleh Tuhan kita, dipelihara dari surga. Dan saya sangat percaya, kita punya Bapa yang punya langit dan bumi, yang baginya tidak ada yang mustahil. Apapun pergumulanmu saat ini, pastikan fokusmu adalah andalkan Tuhan, cari Tuhan. Dan saya percaya, dia adalah solusi atas setiap masalahmu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, biar firman-Mu terus mengarahkan kami untuk terus fokus, memiliki tujuan,
untuk semakin hari semakin seperti Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, dan biar kami menjadi pendengar pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara yang terkasih, sampai ketemu kembali. God bless you.